warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang keempat, yaitu dengan judul Berliterasi dengan buku non-fiksi. Baiklah, kita mulai bahas satu persatu. Buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi dan non-fiksi itu dibagi ada beberapa. Yang pertama ada genre buku. Genre buku itu adalah jenis-jenis buku. Ada yang kedua, unsur-unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi. Ada peta pikiran, garis, alur, atau rangkuman. Ada hubungan antar unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi. Ada tanggapan terhadap isi buku fiksi dan non-fiksi. A. Genre buku. Genre buku ada buku fiksi. Buku fiksi kita bagi lagi menjadi 3. Ada roman, novel, dan novelet. Ada juga antologi cerpen. Antologi cerpen itu adalah beberapa rangkuman cerpen yang ditulis atau yang dirangkum oleh si pengarang. Baik, kita lanjutkan ke buku non-fiksi. Buku non-fiksi, salah satu saya contohkan adalah buku bahasa Indonesia yang anak-anak baca. Itu adalah termasuk salah satu contoh buku non-fiksi. Bisa juga berupa biografi pengarang, buku pendamping, kamus, ensiklopedia, literatur, buku motivasi. Selanjutnya B. Unsur-unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi. Unsur dalam buku fiksi ada unsur intrinsik dan ada pula unsur ekstrinsik. Sedangkan buku non-fiksi itu unsur-unsur buku non-fiksi. Sekarang kita bahas unsur-unsur intrinsik buku fiksi. 1. Tema adalah pokok persoalan yang terdapat di dalam isi karangan. Kemudian latar kita bagi lagi menjadi 2. Ada latar tempat, ada juga latar waktu. Penokohan itu adalah karakter yang dilukiskan pengarang di dalam cerita. Sudut pandang dalam pengarang menempatkan tokoh-tokoh dalam cerita. Ada sudut pandang orang pertama, ada sudut pandang orang ketiga, ada sudut pandang sampingan. Yang selanjutnya, amanat. Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada si pembaca. Siapa saja yang membaca karya tersebut. Alur itu adalah alur cerita. Alur cerita menceritakan dari awal perkenalan sampai ke tahap penyelesaian dalam cerita. Unsur ekstrinsik buku fiksi. A. Bahasa. B. Latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang itu saya contohkan pada karya Siti Nurbaya. Contoh pengarang di latar daerah Minangkabau, sehingga pengarangnya mengambil cerita semua tentang isi ceritanya berkisar tentang daerah Minangkabau. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai dalam karya sastra. Nilai-nilai dalam karya sastra ada nilai yang baik atau nilai positif dan ada nilai yang kurang baik atau nilai-nilai negatif. Unsur buku non-fiksi. Prakata, daftar isi, pendahuluan, isi, penutup atau kesimpulan, serta daftar pustaka. Daftar pustaka itu adalah di mana kita mengambil dari berbagai buku yang kita tempatkan di dalam isi unsur buku non-fiksi tersebut. Peta pikiran
garis atau alur, sinopsis atau ringkasan. Peta atau pikiran atau garis atau alur, peta pikiran dari buku fiksi harus memuat bagian-bagian, yaitu pengenalan cerita, penyajian peristiwa, terjadinya konflik, penyelesaian konflik, serta penutup. Sinopsis. Sinopsis itu berbentuk ringkasan karya sastra. Langkah-langkahnya menyusun sinopsis, yaitu membaca cerita secara keseluruhan, kemudian menyusun alurnya, mengutamakan aspek-aspek persuasif, kemudian ditulis dalam kalimat-kalimat yang menarik. Ringkasan. Ringkasan adalah hasil meringkas atau ikhtisar ringkasan cerita. Langkah-langkahnya yaitu membaca dengan seksama, menemukan gagasan utama atau gagasan pokok, menyusun ringkasan sementara, membaca ringkasan sementara, menghitung jumlah kata dalam ringkasan yang telah dibuat, serta menulis kembali ringkasan sehingga menjadi sebuah sinopsis yang baik. Hubungan antar unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi. Unsur dalam buku fiksi maupun non-fiksi memiliki hubungan saling terkait. Hubungan antar unsur dalam sebuah buku fiksi membentuk satu kesatuan padu dan runtut. Sementara itu, hubungan antar unsur dalam sebuah buku non-fiksi membuat isi buku padu dan mudah dipahami oleh pembaca. Tanggapan terhadap isi buku fiksi dan non-fiksi yang secara lisan disampaikan secara langsung berkaitan dengan fisik dan isi buku yang telah dibaca. Yang berupa tulisan, ada kritikan, ada esai, dan ada resensi. Resensi itu adalah kita menilai dalam buku yang telah kita baca tadi. Baiklah, sebelum saya akhiri, maka ada tugas untuk anak-anak. Yang pertama, termasuk jenis apakah kutipan teks tersebut? Jelaskan menurut alasanmu. Kemudian yang kedua, pesan penting apakah yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca? Yang ketiga, berikan tanggapanmu terhadap isi dan bahasa dalam kutipan tersebut dengan menggunakan alasan yang logis dan bahasa yang santun. Perhatikan kutipan berikut dengan seksama untuk menjawab soal nomor 4 dan nomor 5. 4. Berdasarkan kutipan isi buku tersebut, jawablah pertanyaan berikut. A. Apa yang dimaksud dengan Super Blue Blood Moon? B. Apa yang dimaksud dengan regolith? Dan nomor 5. Buatlah rangkuman kutipan isi buku tersebut dengan bahasamu sendiri ke dalam beberapa bentuk kalimat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.